Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar setelah selesai fikih muamalah harta, dan kita sudah mulai pertemuan sebelumnya tentang fiqhul usrah, fikih keluarga. Kita lanjut dengan masalah yang keempat dari fikih keluarga ini. Kita telah bahas definisi nikah, dalil-dalil disyariatkannya nikah. Masalah kedua kita bahas hikmah dari disyariatkannya pernikahan. Masalah yang ketiga telah kita bahas bagaimana cara memilih pasangan menurut aturan syariat. Kita lanjut masalah yang keempat. Qala al-muallif rahimahumullah ta'ala, berkata pengarang kitab Fiqh Muyassar ini, al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat, min ahkamil khitbati wa adabiha, di antara hukum-hukum khitbah dan adab-adabnya. Khitbah kalau bahasa kita itu lamaran, namanya khitbah. Bagaimana hukum-hukum berkaitan dengan khitbah dan adab-adabnya, maka dibahas. Yang pertama, ta'riful khitbah. Apa itu definisi khitbah? Kata pengarang kitab ini, izharur raghbati fiz zawaji bimra'atin muayyanatin wa i'lam waliha bidzalika. Definisi khitbah adalah menampakkan keinginan untuk menikah dengan perempuan yang ditetapkan dan memberitahukan itu kepada wali dari perempuan tersebut. Jadi menampakkan keinginan untuk menikahi perempuan tertentu dan memberitahukan siapa wali dari perempuan tersebut. Kalau di Indonesia biasanya ada dua macam lamaran ini. Ada lamaran tidak resmi, ada lamaran yang resmi. Lamaran tidak resmi biasanya seorang laki-laki datang sendirian dulu ke rumah wali dari perempuan yang dia ingin nikahi tersebut. Kalau ternyata sudah ada jawaban fix diterima, baru laki-laki itu membawa keluarganya, ya, secara resmi. Nah, biasanya kan di Indonesia seperti itu. Jangan antum langsung bawa keluarga, nggak taunya ditolak sampai sana, kan sakit banget itu, ya. Maka lebih baik bawa dulu diri sendiri, lamar, katakan kepada walinya saya ingin menikahinya. Biasanya suruh nunggu jawaban. Kalau sudah ada jawaban fix diterima, baru bawa keluarga untuk melamar secara resmi. Ada hukum-hukum berkaitan dengan khitbah dan adabnya. Yang pertama, tuhramu khitbah, tuhramu khitbatul muslimi ala khitbati akhihi alladhi ujiba li talabihi. Hukum yang pertama berkaitan dengan khitbah, haram hukumnya seorang muslim
mengkhitbah, melamar di atas lamaran saudara muslimnya. Haram hukumnya seorang muslim melamar seorang perempuan yang sudah dilamar saudara muslimnya. Maksudnya haram di sini apabila orang yang melamar ini dia tahu bahwa ternyata perempuan itu sudah dalam keadaan dilamar. Dan itu nggak boleh sampai kapan? Sampai dia tahu bahwa ternyata lamarannya ditolak. Maka ini yang dimaksud nggak boleh untuk melamar di atas lamaran saudaranya. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Kata Rasulullah, la yakhtibu rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Tidak boleh seorang laki-laki muslim melamar perempuan di atas lamaran saudara muslim yang lain sampai dia tahu saudara muslimnya ini meninggalkan lamarannya tersebut atau dia jadi menikahinya. Sampai dia tahu jawabannya ditolak atau diterima. Kalau dia tahu dari tolak baru dia masuk, ya. Atau kalau dia sudah tahu diterima nggak boleh masuk, ya. Tapi kalau dalam keadaan dia sudah diterima terus dilamar, haram hukumnya. Ini tidak diperbolehkan. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, yuhramu tasrihu bi khidbatil mu'taddah al-ba'in. Haram hukumnya seorang laki-laki muslim melamar perempuan yang dalam masa iddah dan talaknya talak roj'i. Masa iddah talaknya talak roj'i. Ini yang belum nikah bingung kalau ngomongin talak biasanya. Ya, talak itu ada dua. Talak itu cerai kan. Untuk walaupun ada yang belum nikah, ini sebagai ilmu penting mempelajari tentang fikih talak perceraian. Talak ada dua macam. Yang pertama disebutnya talak roj'i. Talak roj'i ini talak yang bisa rujuk lagi tanpa akad nikah yang baru. Talak yang bisa rujuk lagi ini cuma 2 kali saja. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, at-talaqu marwatan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kata Allah, tolak yang bisa rujuk lagi, balik lagi tanpa akad nikah yang baru itu 2 kali saja. Setelah 2 kali maka dia pilih, ya, dia mau ceraikan sudah dengan cara yang baik atau dia tetap mau untuk merujuknya lagi, ya. Nah, ini tolak roj'i namanya. Contoh, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu. Jatuh talak 1. Ketika masa iddah, setelah talak itu ada masa iddah, ya. Masa iddah perempuan yang diceraikan dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya 3 kali kuru. 3 kali kuru, ulama beda pendapat, 3 kali suci atau 3 kali haid. Pendapat yang lebih kuat 3 kali haid. Masa iddah itu masa menunggu. Perempuan setelah diceraikan suaminya, masih talak 1 atau talak 2, gak boleh dia nikah langsung dengan laki-laki lain. Ada yang namanya masa iddah. Masa iddahnya berapa lama? 3 kali haid. Maka tergantung haidnya. Ada yang haidnya rutin mungkin sebulan.
Tapi ada yang mungkin haidnya nggak rutin, maka tetap yang dihitungnya apa? 3 kali haid. Ketika dia diceraikan dalam keadaan suci, memang syariat menetapkan wajib hukumnya seorang suami kalau dia mau ceraikan istrinya, haram hukumnya, nggak boleh dalam keadaan haid. Tapi ketika menceraikan harus dipastikan istrinya dalam keadaan suci. Karena kenapa? Supaya istri ini bisa cepat masa iddahnya. Ketika dia diceraikan dalam keadaan suci, langsung dia mengalami haid. Dan itu sudah haid yang pertama. Setelah itu suci lagi kan? Setelah itu haid lagi, maka itu haid yang kedua. Setelah itu suci lagi dan haid lagi, maka itu haid yang ketiga. Setelah dia suci dari haid yang ketiga, maka dia habis masa iddahnya. Baru dia boleh untuk ditinggahi. Nah, di sini haram hukumnya melamar perempuan yang masih ditalak roj'i, belum habis masa iddahnya. Karena hakikatnya wanita yang ditalak tapi masih talak 1, masa talak 2, dan dia di masa iddah, maka dia masih istrinya orang tersebut. Nah, ini di Indonesia banyak yang nggak paham fikih talak. Baru istrinya ditalak 1 sudah diusir dari rumahnya. Ini banyak kejadiannya, padahal nggak boleh. Allah sebutkan khusus itu dalam surah At-Talaq ayat yang pertama, wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Kata Allah, jangan kalian keluarkan istri-istri kalian dari rumah kalian. Kalau itu masih talak 1, talak 2 dan belum habis masa iddahnya. Kecuali sudah habis masa iddahnya. Karena tadi kalau wanita ditalak oleh suami masih talak 1 dan masih masa iddah, itu sejatinya dia masih istrinya. Tapi ketika habis masa iddahnya, baru dia sudah jadi orang lain, bukan lagi istrinya. Nah, ini talak roj'i. Gak boleh melamar perempuan yang masih ditalak roj'i dan masih masa iddah. Adapun yang kedua, ada yang namanya talak bain. Talak bain itu talak yang gak bisa rujuk lagi kecuali dengan akad nikah yang baru. Talak yang gak bisa rujuk lagi kecuali dengan akad nikah yang baru. Ya. Talak bain ulama membaginya menjadi 2. Talak bain sugro, talak bain kubro. Talak bain sugro itu apa contohnya? Contoh, talak bain sugro, seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya belum digauli sama sekali. Ada misalnya laki perempuan nikah, siangnya nikah, malamnya diceraikan, belum disentuh, ya, maka perempuan yang diceraikan itu dia jatuhnya talak bain sugro. Dia gak bisa rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru. Kalau dengan akad nikah yang baru, dengan mahar yang baru, ya. Nah, ini namanya talak bain sugro. Dia boleh balik lagi, tapi dengan apa? Akad nikah yang baru. Ya. Yang kedua, contohnya talak bain sugro. Seorang suami menceraikan istrinya talak 1. Sampai masa iddahnya habis, tidak dirujuk. Masa iddahnya habis tuh 3 kali haid, nggak dirujuk. Setelah masa iddahnya habis, baru suaminya yang lama pengen rujuk lagi, nggak bisa. Tapi dia harus dengan apa?
akad nikah yang baru. Masuknya ke dalam talak bain sugro. Nah, itu contohnya. Ya. Paham nggak tuh? Ya. Talak bain sugro tadi, bentuk yang pertama apa? Suami menceraikan istri, istrinya belum digauli sama sekali. Ya, belum digauli sudah diceraikan, maka nggak bisa rujuk lagi tuh. Ya, tapi dia harus dengan akad nikah yang baru. Makanya perempuan yang diceraikan sebelum digauli nggak ada masa iddahnya. Ya, nggak ada masa iddahnya. Kalau dia belum digauli, karena di antara hikmah masa iddah itu istibra'ur rahim, untuk mengetahui apakah ada janin atau tidak di perut perempuan tersebut. Kalau belum digauli, ya nggak akan ketahuan. Ya. Yang kedua tadi, bentuk talak bain sugro. Seorang suami menceraikan istrinya, awalnya talak 1, talak 2, yang harusnya bisa rujuk. Tapi sampai habis masa iddahnya istrinya ini, dia nggak rujuk. Giliran udah habis masa iddahnya, dia mau rujuk, nggak bisa. Dia harus dengan akad nikah yang baru. Karena jatuhnya talak bain sugro. Nah, ini contohnya bentuk-bentuk talak bain sugro. Ya. Nah, betul. Maaf, boleh nanya Ustaz. Bedanya talak 1 ke talak 2 apa Ustaz? Apakah perkataannya yang saya cerai kamu, yang pertama itu udah talak 1, terus ngomong lagi talak saya cerai kamu, itu yang kedua, atau bagaimana Ustaz? Talak itu cara menetapkannya bukan dengan kalimat yang diucapkan. Bahkan itu diharamkan oleh ulama. Ada suami menceraikan istrinya dalam satu waktu mengucapkan 3 kalimat talak. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Itu tetap aja jatuhnya talak 1. Itu disebutnya talak bid'ai oleh ulama. Karena nggak ada di zaman Rasulullah sahabat yang ketika menceraikan sampai berkali-kali kalimatnya dalam satu majelis. Harus 1 kali saja. Yang dimaksud talak 1 dan talak 2 itu, talak 1 itu ketika suami mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu. Jatuh kan talak 1. Setelah itu suaminya rujuk. Setelah rujuk, suami bilang lagi ke istrinya, saya ceraikan kamu, itu baru namanya talak 2. Jadi talak 2 itu harus dengan rujuk dulu. Gak bisa orang langsung mengatakan, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, jatuh talak 3, gak ada itu. Ya, tetap jatuhnya talak 1. Paham mahasiswa? Ya. Taib, ya. Ini talak bain sugro, ya. Adapun talak bain kubro, kalau seorang istri sudah diceraikan oleh suaminya 3 kali. Talak 1 rujuk dulu. Habis rujuk talak 1 ditalak lagi, talak 2. Habis talak 2 rujuk lagi. Ini udah batas terakhir sudah. Dia ucapkan talak yang ketiga, maka dia jatuhnya talak bain kubur. Dia nggak bisa rujuk lagi plus. Kalau ini masih gampang, dia cukup dengan akad nikah yang baru. Tapi kalau sudah kubro, dia nggak boleh balik lagi kepada istrinya yang lama kecuali menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Jadi kalau talak bain kubro nih, suami sudah mentalak 3 kali istrinya, setelah itu dia mau balik lagi, nggak bisa langsung dengan akad nikah baru. Mantan istrinya ini nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Setelah laki-laki itu menceraikannya, baru dia boleh nikah dengan suaminya yang dulu. Itu beratnya.
Bisa bedain antum bain sugro dan kubro ya. Kalau sugro gampang dengan akad nikah yang baru saja. Ya, ada mahar yang baru, saksi, wali, ya. Tapi kalau kubro nggak semudah itu. Ya, dia harus perempuannya nikah dulu dengan laki-laki lain. Setelah diceraikan laki-laki lain, baru dia boleh nikah dengan mantan suaminya. Nah, ini namanya talak bain kubur. Tadi dikatakan nggak boleh mengkhitbah, melamar wanita yang dalam masa iddah dan dia talaknya talak roj'i. Adapun melamar perempuan yang telah ditalak bain kubro itu boleh, tapi tidak boleh dengan kalimat yang terang-terangan, tapi dengan kalimat sindiran saja. Artinya tidak secara terang-terang. Ya, di sini dikasih contoh. Kata pengarang kitab ini, ya. Beliau mengatakan yuhramu tasrihu bi khitbatil mu'taddah al-ba'id. Diharamkan mengungkapkan secara terang-terangan seseorang melamar wanita yang masih dalam masa iddah dan talaknya talak bain. Talak 3 itu masih tetap ada masa iddahnya. Dan dalam masa iddah itu, walaupun dia memang nggak bisa balik lagi dengan suaminya tadi, maka tetap nggak boleh melamarnya secara terang-terangan, tapi boleh dengan kalimat sindiran saja. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Allah berfirman, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa bagi kalian untuk melamar perempuan yang telah ditalak bain, ya, dalam masa iddahnya, tapi dilakukannya tidak secara terang-terangan. Ta'rid itu dengan kalimat sindiran saja. Dicontohkan di sini, ka'an yakul, seperti seseorang mengatakan ketika dia melamar perempuan yang telah ditalak bain itu, dia berkata, wadattu an yuyassirallahu limra'atan salihah. Semoga Allah mudahkan agar aku bisa mendapatkan perempuan yang salihah. Jadi nggak dia katakan saya mau menikahi kamu secara langsung, tapi dengan menggunakan kalimat tadi saja. Semoga Allah mudahkan ya, saya mendapatkan perempuan soleh dalam hatinya seperti kamu, ya. Jadi itu tidak secara terang-terangan. Nah, ini hukum yang kedua, ya. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan khitbah ini, manistusyira fi khatibin aw makhtubatin wajib alaihi an yadhkura ma fihima min mahasinin wa masawi. Barang siapa yang dimintai pendapat oleh orang yang melamar atau oleh perempuan yang dilamar, misalnya ya, si A mau melamar si C. Si C ini perempuan ya. Kemudian si C yang dilamar ini, dia akhirnya nanya kepada B, temannya A, gimana sih si A? Maka si B itu wajib dia sampaikan kebaikan-kebaikan dan keburukannya. Jadi siapa yang dimintai pendapat oleh orang yang melamarnya atau oleh yang dilamarnya, maka dia wajib kasih tahu, ya, gimana sih si A, dan itu nggak masuk ke dalam kategori ghibah. Dulu para ulama sampai sekarang, ulama kontemporer pun, mereka kalau anak perempuannya dilamar,
oleh seorang laki-laki. Ini antum yang punya anak perempuan bisa praktekin ini. Kalau anak perempuannya dilamar oleh seorang laki-laki, maka paling cepat mereka ngasih jawabannya itu setelah 3 hari. Karena selama 3 hari itu mereka akan mengirim spionase mata-mata untuk nanya tuh ke tetangganya si fulan yang ngelamar, gimana si fulan sih sholat 5 waktu berjamaahnya, hubungannya kepada tetangga. Maka orang yang diajak musyawarah itu, yang diajak dimintai pendapatnya, wajib dia sampaikan itu. Ya, oh si fulan mah rajin sholat 5 waktunya ke masjid, rajin juga ya, dia baca Qur'annya, baik sama tetangga. Cuma satu kekurangan dia, kalau punya utang nggak mau bayar. Ya, ya. Dia bisa ya. Ya. Jadi kalau dimintai pendapat oleh orang yang melamar atau yang dilamar, maka wajib kita memberitahu kebaikan-kebaikan dan juga keburukannya. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-khitbatu mujarradu wa'din bizzawaj wa laysat zawajan. Lamaran itu, khitbah itu hanya sebatas janji untuk menikahi. Ingat ini, lamaran itu hanya sebatas apa? Janji untuk menikah, bukan telah sah untuk menikah. Inilah kenapa haram prewedding itu. Belum nikah kok sudah saling pegangan, foto sambil tiduran. Ya, itu belum halal. Ya, mereka baru lamaran saja. Haram hukumnya prewedding itu. Ya, mereka belum sah menjadi suami istri tapi sudah pegang-pegangan, berduaan. Bahkan di sebagian masyarakat kan begitu. Kalau anaknya sudah dilamar, seolah-olah bebas tuh dibawa kemana saja oleh laki yang dilamarnya. Na'udzubillah. Ini pemahaman yang salah dan keliru. Karena lamaran itu hanya janji untuk pernikahan saja. Adapun setelah lamaran dibatalkan, boleh tidak? Boleh. Ya, karena mereka memang belum menjadi mahram. Ya. Maka di sini yang namanya lamaran itu sebatas janji untuk menikahi saja dan mereka belum menjadi pasangan yang sah suami istri. Maka tetap yang melamar, yang dilamar mereka bukan mahram. Gak boleh jalan berduaan, mentang-mentang sudah dilamar bebas jalan berduaan, nginep di luar rumah, na'udzubillah. Gak boleh. Karena yang dilamar itu tetap dia bukan mahramnya. Nah ini hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah khitbah. Kemudian mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, hukmun nazari ilal makhtubah, hukum melihat atau nazar kepada perempuan yang dilamar. Nah ini dalil itu. Kalau dulu ternyata banyak perempuan-perempuan yang memang hampir semuanya pakai cadar, pakai niqab. Mereka butuh yang namanya apa? Nazar, melihat. Ya, karena mereka nggak tahu seperti apa itu wajah. Maka disyariatkanlah yang namanya nazar, melihat. Apa yang dilihat? Mayoritas ulama mencukupkan dengan wajah dan telapak tangan saja. Ya, telapak tangan tuh masuk ini ya. Ini masuk. Ini sampai sini saja. Ya, ini boleh dilihat. Ya. Jadi ini masuk dalam kategori telapak tangan. Yang ini bukan aurat wanita. Ya. Jadi ini boleh. Ini ya. Dan ini boleh dilihat dan wajah, ya.
Bahkan sebagian ulama mazhab Hambali membolehkan bagian rambut dan telapak tangan saja yang dilihat. Jadi kalau calon istri antum pakai niqab dan antum memang sudah betul-betul tekad ingin menikahinya, maka boleh ketika lamaran dia membuka apa? Wajahnya. Ya. Naturnya apa lamarannya? Kenapa? Naturnya apa? Nazar kan bisa dua, bisa sebelum lamaran atau bisa pas lamarannya. Ya, karena kan pas lamaran itu kan belum tentu diterima juga kan. Ya, maka boleh sebelum lamaran atau ketika antum ngelamar. Maksudnya ngelamar belum resmi. Ya, tapi penting wanitanya didampingi oleh salah satu dari keluarganya. Nggak boleh antum nazar berduaan aja sama wanita itu, nggak boleh. Itu namanya khalwat, ya. Berduaan dengan wanita yang bukan mahram itu diharamkan. Ya. Apa hukumnya nazar? Kata beliau, man arada an yakhtuba imra'atan yushra'u wa yusannu lahu an-nazaru ila ma yadhharu minha 'adatan kawajhiha wa kaffaiha. Bagi siapa yang ingin melamar seorang perempuan, disyariatkan untuk dia nazar, melihat bagian wajahnya dan bagian telapak tangannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari perempuan, seorang muslimah datang kepada Nabi. Faqala, perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, jitu li ahabalaki nafsi." Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghadiahkan diriku untukmu. Fasa'adan nazar, Rasulullah pun melakukan nazar, ya, dari bagian kepala wajahnya. Kemudian Rasulullah tidak memiliki keinginan untuk menikahinya. Jadi di sini Rasulullah pun nazar. Begitu juga hadis Abu Hurairah, beliau berkata, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku sedang bersama Nabi. Fa'atahu rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Fa'akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan. Dia memberi kabar bahwasannya dia telah menikahi seorang perempuan Ansar. Maknanya di sini dia sudah melamar. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Anazarta ilaiha?" Kamu sudah lihat belum perempuan yang akan kamu nikahi itu? Kata laki-laki tersebut, "La, belum." Kata Rasulullah, "Fadhhab fanzur ilaiha." Pergi sekarang dan lihatlah calon perempuan yang akan engkau nikahi. Nah, ini namanya disunnahkan, dianjurkan untuk nazar. Nazarnya ngelihat langsung, bukan pakai foto. Foto kan banyak menipunya. Apalagi sekarang zamannya, ya, apa itu yang bisa filter. Filter. Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa untuk menjadikan foto itu terlihat wah kan gitu. Maka kalau mau nazar langsung lihat. Jangan nanti antum lihat foto saja pas mau nikah nyesel. Ya, karena nggak sesuai dengan yang di fotonya. Maka disyariatkan langsung, ya, nazar melihat perempuan yang akan dinikahi. Ya. Baik, ini berkaitan dengan masalah khitbah dan nazar. Selanjutnya, bab tentang as-sadaq, mahar wa walimatul ursi dan walimah. Sodak itu biasanya disebut di negara kita dengan mas kawin atau mahar. Apa itu batasan mahar? Maka dijelaskan. Mahar itu adalah al-malul ladzi wajaba 'ala zawji dafa'ahu li zaujatihi. Mahar itu adalah harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya bisababi aqdin nikah,
karena sebab akad nikah, maka mahar hukumnya wajib. Apakah dibayarnya secara tunai atau dibayarnya secara kredit? Boleh, tapi dia tetap wajib untuk dibayarkan. Apa dalilnya bahwa mahar itu wajib? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang keempat. Kata Allah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah istri-istri kalian itu maharnya dengan pemberian secara sukarela. Walaupun di sini siapa yang menetapkan mahar itu? Calon istri yang mau kita nikahi atau wali dari istri tersebut? Siapa yang menetapkannya? Ulama beda pendapat, tapi pendapat lebih kuat yang menetapkan mahar itu adalah calon istri yang mau kita nikahi. Jadi bukan walinya istri. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan walinya yang ikut campur. Ya, wanitanya padahal mintanya nggak ribet-ribet. Giliran walinya malah mempersulit maharnya tersebut. Padahal mayoritas ulama yang berhak menetapkan mahar itu ukurannya hanya wanita yang mau dinikahi. Ya, maka boleh ditanya, mau apa maharnya? Ya, apakah emas 100 gram gitu ya, emas 50 gram, atau maharnya sawah 1 hektar? Ya, maka ditetapkan oleh calon yang mau dinikahi tersebut. Ya. Kemudian ada beberapa syarat-syarat, syarat yang berkaitan tentang mahar itu baru sah untuk dijadikan sebagai mahar. Yang pertama, dia baru sah untuk dijadikan sebagai mahar adalah dia adalah harta yang berharga, an yakuna malan mutaqawwaman. Harta itu harta yang berharga. Jangan antum kasih maharnya rumput ilalang, ya, yang nggak ada harganya, itu nggak boleh jadi mahar. Ya, mahar itu harta yang berharga. Yang kedua, an yakuna malan mubahan yajuzu bai'uhu. Syarat harta itu bisa dijadikan mahar, harta itu adalah berupa barang yang boleh diperjualbelikan. Berarti kaidahnya barang yang haram diperjualbelikan haram untuk dijadikan mahar. Itu kaidahnya, biar antum gampang hafal. Setiap barang yang haram diperjualbelikan haram untuk dijadikan mahar. Maharnya bir bintang, ya, maharnya yang diharamkan, apa itu? Darah, termasuk darah nggak boleh, karena darah haram untuk diperjualbelikan. Ya, maka setiap barang yang haram diperjualbelikan maka haram untuk dijadikan mahar. Yang ketiga, an yakuna saliman minal gharri. Mahar itu sah kalau dia selamat dari ketidakjelasan. Artinya maharnya harus jelas. Nggak boleh mengatakan maharnya adalah apa yang ada di dalam kotak ini. Nggak boleh. Harus jelas apa di dalam kotak itu. Ya, jangan-jangan nggak ada isinya kotak. Ya, maharnya apa yang ada dalam tas ini, nggak boleh. Harus dijelaskan apa itu isi yang ada di dalam tas tersebut. Nah, ini baru maharnya menjadi sah. Ya. Adapun menyebutkan mahar pada saat akad nikah, apakah wajib atau sunnah saja? Mayoritas ulama mengatakan yusannu tasmiyatus shadaq fi aqdiz zawaj.
hukumnya sunnah saja menyebutkan nilai atau ukuran mahar pada saat akad nikah. Tapi ini perkara yang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Karena hikmahnya kata ulama untuk menghindari perselisihan di kemudian hari dengan istri tersebut. Karena kalau nggak disebutkan, cuma sekedar dijanjikan saja, tapi nggak disebutkan pada saat akad nikah, maka nanti bisa cekcok ke depannya. Loh, dulu kan kamu janjinya ngasih mobil, ya, kok sekarang cuma motor? Nah, karena nggak disebutkan pada saat akad nikah. Kalau disebutkan saat akad nikah kan jelas, saksinya banyak tuh, ya, mereka yang hadir pada saat akad nikah. Makanya sangat dianjurkan disebutkan, ya, berapa nilai dan ukuran dari mahar yang akan diberikan kepada istrinya tersebut, ya. Nah, ini berkaitan dengan mahar, ya. Kemudian berkaitan tentang walimatul urs, walimah, ya. Yang pertama disunnahkan i'lanun nikah wa izharuhu. Disunnahkan menyebarkan berita pernikahan dan undangan pernikahan. Sunnah itu hukumnya, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang namanya nikah itu diumumkan. Makanya mayoritas ulama memakruhkan nikah secara sir. Nikah siri itu, walaupun mayoritas ulama menganggapnya sah, tapi tetap mereka memakruhkannya. Karena justru dianjurkannya apa? Mengumumkan secara banyak, secara tersebar, gitu. Ya, mengumumkan bahwa saya akan menikah. Ya, karena kenapa itu? Ada beberapa hikmahnya. Yang pertama, untuk menyebarkan tentang keutamaan nikah, ya, untuk menyebarkan apa? Tentang keutamaan nikah. Nah, ini kenapa hikmahnya mengumumkan pernikahan sangat dianjurkan. Yang kedua, untuk membedakan antara pernikahan dengan zina. Kalau zina kan biasanya ditutup-tutupin, tapi kalau nikah ya harusnya terang-terangan sudah. Apalagi ini sunnah Rasulullah, kenapa harus ditutup-tutupi? Ya, makanya jangan nikah siri. Ya, nikah itu harus diumumkan. Walaupun antum nikah yang kedua jangan siri, lebih baik diumumkan sudah. Ya, karena itu bagian dari, ya, mengabarkan, memberitakan tentang keutamaan nikah. Ya, makanya kata Syekh bin Baz, kalau niatnya pernikahan itu baik, kenapa harus disembunyikan? Ya, kalau niatnya baik, kenapa harus disembunyikan? Ya, maka ini yang harus kita lakukan. Sangat dianjurkan untuk, ya, mengumumkan pernikahan. Ya. Kemudian juga hikmahnya kata ulama, agar tidak tersebar berita-berita fitnah. Duh, si fulan kok sudah berduaan dengan fulana, karena dia nggak ngumumin pernikahannya. Akhirnya orang jadi menyebarkan fitnah. Wah, itu dia pacaran itu. Ya, akhirnya orang jadi suuzon kan? Ya, orang jadi salah sangka karena dia nggak umumin itu. Ya, karena dulu punya ustaz, ya, kaget juga waktu itu, karena dia selain ngajar di pesantren, dia dosen juga di luar. Ya, kita kenal istrinya, ya, tiba-tiba kok jalan dengan perempuan lain. Ya, akhirnya kita diajak makan. Ustaz itu mau jelasin ternyata, ya, bahwa ini adalah istri keduanya. Ya, nggak tahu istri pertamanya tahu atau enggak, tapi Satria sudah dikasih tahu.
ya, supaya nggak timbul suzon. Karena nggak ada pengumuman gitu, ya. Kalau Ustadz Fulan sudah nikah lagi gitu, ya. Kalau diumumkan kan kita jadi nggak salah sangka gitu, ya. Tapi kalau nggak diumumkan ya begitu akhirnya. Orang jadi buruk sangka karena nggak tahu ternyata itu sudah menikah, ya. Nah ini berkaitan dengan sunnah. Kalau kita ngadain walimah diumumkan, ya, diumumkan untuk mengundang atau minimal beritahulah. Nggak apa-apa nggak diundang walimahnya, yang penting ngasih tahu kabar kalau kita sudah menikah, ya. Karena tiga tadi ya hikmahnya, ya. Kemudian berkaitan juga dengan walimah ini, yang pertama itu sangat dianjurkan untuk melakukan walimatul urs. Sampai Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat yang telah melakukan akad nikah, kata Rasulullah, aulim walau bisyatin, laksanakanlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing saja, ya, walaupun hanya menyembelih seekor kambing saja. Walimah itu maknanya hidangan pernikahan. Jadi ngundang makan-makan sebetulnya tujuannya. Itu tujuan walimah. Kita ngundang orang-orang makan sebagai rasa syukur kita bisa untuk melaksanakan pernikahan. Tapi di Indonesia tujuannya lain itu walimah, ya. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis Bukhari, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a lahal aghniya wa yatrukal fuqara. Seburuk-buruk makanan itu makanan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya saja, tapi orang miskinnya tidak diundang untuk menikmati hidangan walimah. Antum kalau ngadain walimah jangan cuma ngundang yang kaya-kaya saja, karena tujuannya begitu tuh, supaya amplopnya gede, ya. Ini kan biasanya kayak gini, ya. Orang itu tujuannya ngadain walimah sudah beda, bukan dalam rangka bersyukur ngasih makan orang karena dia sudah bisa menikah, padahal tujuannya itu walimah, mensyukuri dia sudah bisa melaksanakan pernikahan. Tapi di zaman kita beda tuh, supaya dapat amplopnya tebal. Makanya kata ulama, boleh kita nggak datang ke acara walimah yang di situ hanya diundang orang-orang kaya. Padahal hukum asalnya apa? Wajib memenuhi undangan walimah. Hukum asalnya wajib, ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, idza da'a ahadukum ilal walimah falyujib. Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, wajib datang kalau nggak ada uzur syar'i. Tapi ulama membolehkan, kalau yang diundang cuma orang-orang kaya saja, maka boleh untuk tidak datang dalam rangka memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Ustaz, kok nggak datang ke walimah saya kemarin? Habis yang diundang orang kaya aja. Ustaz tahu dari mana? Itu yang naik pada bawa mobil semua yang datang. Ya udah Ustaz, besok saya undang yang bawa bis saja. Ya. Nah, maka kalau yang undangnya hanya untuk orang kaya, boleh kita nggak datang tadi, kata para ulama. Habisin. Tapi sampai walimah dulu ya. Walaupun ada walimah syar'i sebetulnya ingin Anda jelaskan, tapi di pertemuan selanjutnya bagaimana cara mengadakan walimah yang syar'i sesuai tuntunan syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal.